Kali ini aku bakal ajak kalian buat jalan-jalan di Tripoli, khususnya explore area museum di tempat ini. Nah, kalau bahas Libya, negaranya tuh benar-benar kaya akan minyak dan sejarah juga, jadi aku pengen ajak kalian buat mengenal sejarah Libya lebih dalam lewat tur ke museum ini. Kalau gitu, let's go ikut aku keliling dunia. Halo guys, selamat pagi dari Tripoli, Libya. Ini hari kedua kita ada di sini, jadi kita baru beres-beres ini jam 9 pagi ya. Dan tempat breakfastnya lumayan bagus karena view belakangnya tuh udah langsung ke laut. Hello. Jadi ya kita lagi makan. View-nya bagus banget. Jadi udah siap belum lo, kita nih mau kemana nih? Ke Leptis ya? Hari ini kita Leptis Magna. Sama ada ke kota. Balik ke kota tua lagi. Jadi ya lumayan hari panjang juga karena ke Leptis Magna bakal sejam setengah lah minimal, 120 km dari Tripolis. Iya, jadi another Romance Ruins. Jadi kita bakal explore lagi di sana sih. Ya, aku mau nunjukin kalian view-nya dulu sih. Kayaknya bakal bagus view. Wih, bagus sih asli. Wow. Bagus banget, peaceful. Hari cerah banget, gak ada awan. Sebelah sana udah laut, Mediterania ke depan sana. Ini ada gedung-gedung juga nih, gedung-gedung gede juga banyak kok di sini. Ya. So, let's go kita makan dulu ya. Oke, di sini ada makanan. Ya, ada banyak makanannya. Kita ambil dulu protein aja. Ini ada tuna kaleng, ada sambal guys. Sambal. Ini kesukaan gue nih. Ini kalorinya gede banget, jadi dikit aja. Ada kacang. Gede banget kacangnya cuy. Ini ada ayam. Kayaknya ayam masak ini deh, kari gitu. Tapi asin banget nih kayaknya. Kita makan dulu. Habis ini kita bakal ke kota. By the way, ada sambal kan? Cuman aku nggak tahu rasanya. Ini kayak sambal nasi uduk sih. Enak banget. Pedas. Mantap ya. Enak banget aja. Kayak sambal Indo guys. Kayak lu makan nasi uduk gitu. It's good actually. Oke, pagi ini kita pergi ke National Museum dulu. Ini area kemarin yang kita pergi ya. Kita di alun-alunnya. Museum itu ada deket sini. Bagus banget, cerah hari ini. Siap, enak banget sih ada videographer. Iya. Kayak disuruh-suruh gitu ya. Iya, siap. Jadi di sini tuh ada danau, tapi ini tuh buatan kan. Kalau dilihat dari drone dari atas, itu kalian bisa lihat petanya Libya gitu. Hai. Oke, jadi museumnya tuh di belakang, tapi dia belum buka guys.
Nih, tempat kemarin yang kita ada waktu sore-sore nyantai di sini. Tuh museumnya di belakang. Karena belum buka, jadi kita beli kopi dulu. Kita bakal ngopi. Ya, kita bakal ngopi ya. Kasian banget sih Daniel nggak ada matcha di sini. Nggak ada matcha cuy. Bisa minum kopi. Kelihatannya nggak bisa. Main gue minum kopi kan? Iya bener juga. Cappuccino. Iya betul. Sini udah dari tadinya aja lah. Kan Iya, gitu-gitunya iya. salah tadi, makanya kita minum kopi kan. Iya, di Afrika Utara sih harus cobain kopi sih karena culture-nya salah satunya kopi juga. Aha. Iya. Cappuccino. Oke. And you? Americano. You say Americana. Americana. Yeah. No, it's okay. You don't need to say anything like this. Yeah, say this in language. No, but what is this? Kita disuruh pesan sendiri sama guide-nya. You Nih, say it in aku Libya. bakal ajakin kalian pesan. Said, "بالله عليك وحدة." Yeah. So that's why I told you. Kita bakal pesan kopi. Dan mau beli kopi. Apa? Yeah, go now. Udah, lu mau rekam dulu coba. Nih, lu pesan dulu ya. Gue dulu. Kau pesen kopi guys. Gua dulu dong. Kenapa gitu? Sama sih, udah lu pesan dulu. Ya. Sudah. Don't be shy. Come How? on. Okay. And how much do we? How much? Also today I will pay. What? Don't worry. Don't worry. Ah, okay. Assalamualaikum. Wahed cappuccino. Wahid Americana. Suruh pesan. Kita disuruh pesan bilangnya apa? Wahid cappuccino, Wahid Americana. Nah. Bahasanya Arab ya. Jadi kalau kalian bisa bahasa Arab, sangat membantu di sini. What? Oh yeah, one month. Apa? Ya ini kayaknya followers Indo. Kalian ada yang Indo nggak sih? Teman-temanku yang Indo ada yang Iya, bisa mungkin. bahasa Banyak lah pasti. Arab ya. Karena ada beberapa mahasiswa Mesir, mahasiswa Libya itu yang sempat komen di akunku waktu itu. Oke, mari kita ngopi. Yeah. But here everything. Yeah, like even with the money change, like we got a pretty good margin. Yes, that's me. Oke, kita ngopi. Sebenarnya aku tuh udah minta americano 2 kali. Kemarin dikasihnya espresso dan hari ini juga dikasih espresso. Beda kali ya. Oh, kita kasih air dikit aja. Bener. Oke, good. Thank you. Kayak kita udah pernah ke negara-negara Afrika Utara lainnya, kayak Egypt sama Maroko gitu-gitu ya, yang sangat-sangat turisti. Tapi ini banget jauh lebih bagus menurut gue. Kayak tenang dan nggak ada orang yang datangin kita buat minta uang atau scam kita beli barang-barang nggak jelas, beli kalung gitu-gitu ya. Tapi sini kayak kita bisa tentram, bisa minum kopi dengan santai. Dan orang-orang kalau datengin pun ya cuma bilang hai gitu doang. Jadi kayak enak. Kayak mostly kita udah kelarin lah Afrika Utara dan bisa dibilang Libya nih salah satu experience yang menurut kita oke banget. Iya, dan kayak kalian kalau pengen dapat pengalaman di Afrika Utara yang lebih otentik, yang nggak turis gitu ya maksudnya, sini sih. Percayalah sama kita. Kita udah pernah yang lainnya soalnya, jadi kayak ini oke banget. Percaya aja. Bahkan dibanding negara-negara Arab lainnya ya, kayak termasuk yang di Gulf ataupun ya di Gulf, Iya. ini lebih tenang, maksudnya kayak santai. Ya kayak di Bahrain aku biasa aja. Maksudnya ini bukan comparing, tapi kayak ini satu negara yang menurut orang bahaya, menurut orang kayak Oh, bener banget. sangat-sangat jangan ke sana, banyak apa tuh namanya kayak orang penjahat atau lain Ya, apa-apa. tapi malah di sini kita merasa lebih aman karena nggak ada yang datangin kita, Iya. nggak ada yang scam kita gitu. Bahkan orang-orang di sini sangat-sangat ramah. Mungkin kalian nonton video sebelumnya kayak gue sebutin Indonesia, kenalan sama orang lokal sampai dicium. Bener banget. Kayak pas kita kita nggak trip bareng ya pas di Maroko, tapi kayak di fest gitu, kayak orang-orang bakal pura-pura ngebantuin lu. Tapi pada di akhirnya mereka minta uang. duit, Kayak misalnya kita bingung, kita lagi hilang gitu. Terus kita nanya ini di mana. Jadi dia bakal bantuin kayak sampai nemu tempatnya. Tapi pada akhirnya dia bakal minta uang gitu. Iya lagi. Itu salah satu scam yang mesti kalian tahu juga. Why? Thank you so much. Syukran. He said it's good as a welcome to Libya.
Oke. Thank you, syukran. Tuh kayak gitu guys, contohnya kita dikasih croissant, Disuruh makan lagi. dikasih croissant. Iya. This one. Ya, oke. What's the name in language English? What's the name in language English? Fork, Fork. That's more. not spoon. Spoon is the round one. Yeah, yeah. Good, thank you. Thank you. Yeah, he is. What's name, man? My name Michael. Michael. Euro, this channel. Yeah, Michael. Michael. Ah, no, too much. Okay. هذا راح عليه صنطع We share, okay? We share. have it. No, please, we share. finish it. I'm serious. Oh, you can ask him to take it home or something. No, we can't finish it. You have to. Yes, we had breakfast. Also, we have a breakfast. Yeah, I know, exactly. Baru kita bahas ya. Bagus ya nih. Tiba-tiba kita cuma pesan kopi dikasih makanan lagi. Sebenarnya kemarin kita pas lagi nukar uang juga ada orang ngajak kita minum teh gitu bareng-bareng. Tapi kita lagi sama guide kita kan, jadi kita bilang enggak dulu gitu. Tapi ya, orangnya ramah-ramah. Orangnya baik banget di sini. Tapi kopinya di Libya nih salah satu yang enak sih. Nah, oke. Tapi oke lah, maksudnya nggak ada banding Eritrea ya. Eritrea masih nomor satu ya. Iya. Mana kita lagi trip bareng gitu ya. Negara baru 114 pertama kita. Yaudah lah, udah dikasih, masa kita nggak makan? Iya lah, maksudnya yang itu. Ya yang gitu nggak habis. Kita garpunya. Nih, makanan gratis pagi-pagi. They open. Yeah. Oke. Oke guys, jadi kita masuk ke National Museum. Kita bakal lihat di sini ada apa aja. Menarik sih untuk kita tahu ya sejarah dari Libya. Nah ini untuk tiketnya. Emang iya? Enggak? Oke, iya. Wow, syukran. 100.000 Jo. Oke dong. Buat masuk ke sini. Oh. Oke. Ini kita masuk ke dalam ya. Kita lihat ini kayaknya baru deh, tapi kayak baru direnov gitu. Kalau kemarin aku udah ajak kalian buat jalan-jalan ke Sabrata, salah satu Roman ruins. Di situ kan kita banyak melihat mosaiks, dan kebanyakan mosaik yang bagus, yang ada kayak pattern kayak nih, yang kayak gini, mereka bakal pindahin ke museum supaya lebih bisa dijaga, dilestarikan gitu, dan banyak orang bisa lihat lebih banyak gitu. Dan ini kalian lihat nih, ini mosaiknya keren-keren banget. Tambah kecil-kecil namanya tesserae. Jadi yang bagus banget kayak gini, biasanya dia tesserae tambah kecil lagi. Jadi kayak bener-bener gambarnya bisa detail dibanding yang mungkin kualitasnya lebih rendah, dimana ukurannya bakal lebih gede-gede gitu, karena lebih gampang dan lebih murah juga. Dan kan yang lebih detail kayak gini pasti dia membutuhkan ya skill artistik yang lebih tinggi lah ya. Ya makanya juga ini disimpan di museum biar terjaga dari cuaca dan hujan seperti itu. Ini tuh ditemukan di 2000 tahun lalu, sekitar zaman-zaman Romawi, di villa di pinggir laut gitu. Dan kalau kalian lihat ya, di pinggir laut dia ada mosaik-mosaik kayak ikan-ikan gitu. Kayak seafood ya. Makanan-makanan laut kayak udang, ikan, ya banyak banget, belut-belut juga banyak. Karena ya memang di pinggir laut ya. Begitu. Let's go, kita masuk. Ini baru di tahapan awal. Oke guys, sekarang kita barusan masuk ke ruangan prehistory. Jadi ini bagian pertama dari museum ini. Jadi ini zaman-zaman sebelum ada tulisannya, jadi namanya prehistory. Jadi dijelasin di bagian awal ini kalau dulu Libya tuh sempat hijau, jadi dia nggak kering gersang atau kebanyakan berbentuk seperti gurun yang gitu ya sekarang. Karena dulu sempat ada sungai-sungai dan banyak hutan juga. Tapi dia mengalami siklus berulang-ulang, di mana dia mengalami siklus
hijau terus jadi kering, hijau kering, dan sekarang kembali ke siklus kering lagi yang terjadi sekitar 10.000 tahun yang lalu. Jadi mungkin manusia pertama dulu sudah mulai muncul di sini dan mulai menggunakan alat-alat batu kayak gini ya buat kebutuhan sehari-hari mereka. Jadi salah satu culture yang ditemukan dulu namanya Acheulean. Dan museumnya juga bagus banget guys, karena dia bahkan sampai ada kayak semacam interactive display gitu. Nah, kita bisa baca-baca juga. Oke, jadi ada peninggalan dari zaman batu Neolitik. Jadi kita ada gambaran cave painting ya. Jadi mungkin yang udah pernah nonton vlog pas kita di Somaliland, ini mirip kayak gini juga. Ada gambar-gambar dari gua-gua di sana kayak gitu. Dan di sini juga bisa lihat ada batu-batu kecil yang udah dipahat buat jadi arrowhead gitu. Jadi buat mereka memburu binatang-binatang. Ini buat jadi axe, jadi kayak buat mahat. Dan ini juga ada pottery. Dan juga ada pola-polanya di pottery-nya itu. Oke guys, sekarang kita lagi lihat salah satu artefak yang sangat unik. Jadi ini ada mumi yang usianya lebih tua dibanding mumi-mumi yang ada di Egypt gitu. Jadi mungkin yang nggak mau lihat tulang-tulang bisa skip dulu ya. Tapi ini ada muminya di sini. Jadi dia mumi dari seorang anak. Dan usianya lebih tua dibanding mumi yang ada di Egypt gitu. Dan mungkin perbedaan yang dari mumi di Mesir itu adalah gimana di sini dia proses mumifikasinya itu secara natural. Jadi dia bukan pakai kimia atau pakai garam yang digunakan di Mesir gitu, namanya natron. Tapi di sini pakai cuaca yang kering aja. Karena di sini mungkin cuaca lebih kering dibanding di daerah Nil yang ada di daerah Mesir seperti itu. Jadi satu yang unik di sini, karena aku pernah ke Egypt dan aku tuh visit ke salah satu museumnya, di mana aku sempat baca kalau misalnya mumi dari Egypt itu biasanya, apalagi yang raja-raja, itu teknik mumifikasinya tuh unik gitu. Karena kayak salah satu part paling penting adalah ada tabib atau ada dukun yang menyematkan jimat di dalam tubuhnya. Jadi kayak ditaruh di dekat jantung atau di mana. Jadi itu jadi jimat lah untuk muminya. Dan mumi di sana tuh dibalsam dengan sangat-sangat rapi. Dan kalau misalnya visit museum di sana itu kalian masih bisa lihat. Nah, kalau di sini tuh lumayan beda guys. Jadi kayak kalau kalian lihat di sini ada mumi-muminya tuh kayak ini. Tapi ini mumi biasa ya, bukan kayak raja-raja atau gimana. Jadi kayak organ dalamnya itu mesti dibuang dulu, nanti digantikan dengan kayak tanaman atau plant fibers dan lain gitu, dan nanti baru dibungkus kayak gitu. Dan nanti setelah kayak gini, kalian bisa lihatnya kayak gini, ya. Ya, ini agak serem sih. Kalau kalian takut, jangan nonton malam-malam ya. Oke. Nah, jadi ini sisa tulang belulangnya. Ya, tadi udah dijelasin sama Daniel. Dan yang aku salut adalah di sini museumnya tuh sangat-sangat bagus ya. Dan dia juga provide bukan cuman in Arabic, bahasa Arabik, tapi juga kalian bisa lihat bahasa Inggrisnya gitu. Ada beberapa di negara lain itu aku lihat mereka kayak di Chinese itu jarang banget mereka provide bahasa Inggris gitu. Tapi sini keren sih. Let's go. Oke guys, sekarang kita masuk ke ruangan Neolitik. Jadi mungkin yang udah pernah nonton video kita di Eritrea, Somaliland maksudnya. Kan kita lihat cave painting gitu. Nah, di sini juga ada di daerah Akakus di Libya. Dia juga ada semacam cave painting yang gitu. Dan ini contoh replikanya. Jadi yang aslinya masih di gua-gua di sana, tapi ini dibikin replikanya supaya kita bisa menikmati di museum ini aja gitu. Jadi ini And look, this Dev, tourist. nah dia This is the tunjukin. tourist from Spain. He get photo for the art rock. Ya itu gambar-gambarnya asli dari Akakos. Karena you just come back from here like 1 week, right? Yeah. Before 1 week I was there. Keren sih tempatnya. Tuh, kalau kalian punya waktu lebih kalian bisa ke sana gitu. This Ya one kayak lukisan purba. over there. Oh, iya.
lukisan-lukisannya. Ya. Yes. Jadi lukisan ini mirip bagus. Ya, that's really good. Dan setiap gambar itu punya arti gitu. Dan mostly kayak yang kita lihat di Somaliland juga kan kayak sapi-sapi ya, ternak-ternak gitu. Ya, kehidupan sehari-hari mereka. Ya kehidupan tuh kayak misalnya berburu atau apa gitu. Menarik ya. Oke, ini salah satu rock art yang cukup menarik kisahnya. Mungkin dari awal kita nggak terlalu ngerti ini tentang apa. Kita mikir tentang mungkin orang-orang lagi masak gitu. Tapi nyata ini nunjukin proses pernikahan zaman dahulu gitu, zaman-zaman purba. Jadi ini bisa lihat gambar ini, itu ada seorang wanita, dia lagi dipasang kayak semacam gaunnya gitu. Dia itu kayak gaun pengantinnya gitu. Jadi kayak dia lagi disiapin lah, lagi dibersihin rambutnya, dimandiin dan dipasang pakaiannya itu. Nah, di sini kita bisa lihat ya banyak artefak-artefak juga. Karena Libya itu juga salah satu tempat di mana banyak histori terjadi di tempat ini ya. Nih, ini zaman-zaman ketika zaman batu mereka juga suka mengukir kayak ini kayak kelihatan sapi, kelihatan muka orang ya. Jadi ini mostly ada beberapa yang asli, ada beberapa yang palsu juga. Tapi ini asli guys. Oh, palsu ya? Tapi kayak batu asli banget. Mungkin langsung direplikanya dari batu asli gitu. Oke guys, jadi setelah kita bagian prehistory, sekarang kita masuk ke daerah yang mungkin lebih dekat ke zaman sekarang ya. Jadi bagian ancient history-nya. Jadi setelah peradaban prehistory, mungkin yang pertama datang itu adalah peradaban Phoenician itu. Jadi dia datangnya itu dari daerah-daerah yang sekarang itu daerah Levant. Jadi bagian paling timur dari Laut Mediterania ya. Jadi dari daerah situ ada kelompok peradaban namanya Phoenicians. Dia datang membentuk relasi komersial dengan penduduk-penduduk yang ada di daerah Libya ini. Daerah-daerah pesisir yang nantinya jadi kota-kota seperti Lapis Magna, Sabrata, dan juga Tripoli seperti itu. Dan setelah Phoenician itu nantinya digantikan oleh kelompok-kelompok dari Yunani. Setelah itu jadi orang-orang dari Roma, jadi Roman Empire. Dan setelah itu ntar muncul lagi lah dari peradaban Muslim, Ottoman, dan akhirnya juga itu orang-orang Italia seperti itu. Jadi di sini di tengah-tengah persis ada kayak peninggalan kayak artefak dari zaman Greece ya. Dan sini ada tulisannya tuh The Three Graces, ada namanya tuh Aglaia, Euphorosin sama Thalia. Jadi kayak mereka kayak servant atau pelayannya dari Dewi Aphrodite gitu. Dan itu ya salah satu dewi di mitologi Yunani kuno gitu. Ya kalau ngelihat ini kayak lagi di Yunani banget ya. Ini dari masa Roma. Ya, tapi dari masa Roma gitu. Tapi keren-keren sih, menarik. Oke, jadi di sini setelah di luar tuh lebih banyak lagi ya patung-patung peninggalannya. Dan aku tuh sebenarnya salvo guys, ada study tour anak SD di belakang. SD atau SMP lah. SD. Boleh bawa HP. Oh ya? Iya. Boleh foto-foto. Boleh foto-foto mungkin untuk ke museum ya. Jadi anak-anak di sini benar-benar ya study tour ya, lagi study tour pokoknya. Nah, ini kita lihat lagi di sini ada peninggalan mosaik dari zaman Romans dan ini lengkap ya. Biasanya lengkap itu mereka sangat-sangat preserve dengan baik. Ini benar-benar lengkap banget. Biasanya ada beberapa yang kayak nggak lengkap gitu, tapi ini bagus banget nih. Ini full, whole. Dan kalian lihat di tengah itu ada satu orang, biasanya orang penting kayak gitu. Oke, sekarang kita lagi di ruangan yang keren banget. Jadi kita lagi lihat patung-patung dari zaman Romawi. Dimana yang bagian row ini adalah patung-patung yang diambil dari archaeological site yang kita bakal kunjungin hari ini, yaitu Lapis Magna. Jadi patungnya benar-benar keren banget guys. Jadi mungkin dia agak udah di reconstruct dikit karena ada bagian yang udah dipoles gitu. Tapi benar-benar bagus karena bayangin aja, ini kepala doang udah segede ini. Bayangin pas dulu lagi masa jayanya segede apa dan sebagus apa. Nah, jadi kan kalau kalian nonton video kemarin kita tuh ada pergi ke Sabrata, salah satu ruins-ruinsnya. Dan ini tuh ada patung-patung yang mereka temuin juga di Sabrata gitu. Jadi karena memang kondisinya masih sangat-sangat bagus dan kayak sangat penting untuk dilestarikan, untuk dipelajarin, jadi makanya mereka pindahin ke sini. Nah, mungkin kalian bisa lihat sini. Nah, itu Sabrata yang kemarin kita visit ya. Dan ini
Ya, patung-patungnya dari tempat itu. Nih, bagus-bagus banget. Masih ke-preserve bagus. Cuman hidungnya doang yang hilang nih. Kayak gini. Nih kalau misalnya dia lagi ngumpulin mosaiknya tapi kayak ada beberapa part yang kayak nggak ditemukan misalnya, ya mereka bakal kosongin kayak gitu. Tapi aku salut banget ya, mereka kayak ngumpulin banyak mosaik itu, mungkin bisa bertahun-tahun buat mereka pindahin ke tempat ini. Ya ini udah pasti asli ya, karena masih detail banget. Ya mungkin video ini tuh cocok banget buat kalian yang penggemar sejarah, karena kita bakal tour ya. Karena kalian tau gak sih, ini ada 4 lantai ya. Kita baru di lantai pertama. Kayaknya kita bakal lumayan cepet ya pindah-pindah. Aku udah jelasin ini tentang Sabrata. Nih kalian lihat nih, ini helmnya tuh helm romance banget. Kalau kalian nonton film-film romance, Gladiator dan lain-lain, ya ini baju-bajunya kayak yang pakai rok-rok kayak gitu. Ini interaktif banget sih. Nih kalian bisa lihat sejarah-sejarahnya. Nih kalian bisa pakai bahasa Inggris juga. Dan ini Arch of Septimius Severus. Nih kalian bisa kayak gini, kayak lihat tampilan dalam bentuk kayak gini. Keren banget sih. Nih ada 3D modelnya. Oke guys, jadi kita udah lewat zona bagian Roma. Jadi sekarang kita masuk ke bagian Bizantin. Jadi kalau kalian udah pernah baca sejarahnya, jadi setelah Roman Empire itu sekitar tahun 400-an itu dia pecah jadi 2. Dimana dia jadi bagian timur dan bagian barat. Yang bagian timur itu di bawah Konstantinopel. Bagian barat itu jadi bagian masih di bawah Roma. Jadi kepecah 2. Jadi bagian Libya itu masih bagian Bizantin, jadi yang di bawah Konstantinopel. Jadi mungkin salah satu aspek penting dari bagian ini adalah masuknya kekristenan atau agama Kristen ke Libya dan Afrika Utara gitu. Jadi pada masa-masa akhir Roman Empire sama Bizantin itu, Kristen masuk ke Libya dan muncullah artefak-artefak kayak gini, di mana kita lihat ada simbol-simbol seperti salib dan juga ada si Alpha dan Omega kayak gitu. Jadi pas tahap ini banyak banget orang Libya yang convert ke agama Kristen gitu. Nah jadi waktu itu ada kayak beberapa peninggalan-peninggalan Bizantin yang area zaman-zaman kekristenan. Sama kemarin kalau kalian lihat kita ada pergi ke satu masjid, ya masjid yang kemarin itu. Ternyata ada salah satu followerku bilang kalau itu dulunya ketika masa kekristenan itu merupakan gereja yang kemudian udah dikonvert sekarang menjadi masjid yang menjadi salah satu masjid utama sekarang di area Tripoli gitu. Nah sini udah diceritain di lantai ketiga kita udah masuk ya, peralihan dari zaman Bizantium yang udah kelar sekarang masuk ke area keemasan Islam yang ada di Libya. Di sini tertulis tahun-tahunnya ketika zaman Bizantium sudah lumayan melemah di area ini dari abad ke-7, tepatnya di tahun 642 sampai peralihannya itu sekitar kurang lebih 60 tahun sampai ke awal abad ke-8 di tahun 700. Ya, let's go kita lihat beberapa peninggalannya. Ini salah satunya ada kayak lampu-lampu. Aku kira ini awalnya sisa, guys. Namanya tuh Abu Amud Lamp. Mirip sisa sih bentuknya. Nah, kita bisa lihat di sini peninggalan-peninggalan aksaranya udah berubah ya. Kalau kita lihat artefak-artefak tadi zaman Romawi, zaman Bizantium itu banyak lukisan-lukisan berupa gambar, tapi di sini lebih banyak aksara-aksara relief Islamik gitu. Mereka sebutnya Kufic script, di mana itu salah satu aksara kuno yang dipakai di sini. Masa kurang lebih dari abad ke-7 tadi, peralihannya sampai abad ke-12.
Jadi kurang lebih 500 tahun Islamic periodnya waktu itu. Mereka benar-benar di masa keemasan kejayaannya di tempat ini. Di sini ada satu peta gitu, petanya Tripolis Old Town. Old Town itu sebutannya Medina ya. Jadi di sini kawasannya luas banget dan di pinggir laut Mediterania itu ada satu benteng di sini. Fort. Iya, dan memang kawasan ini tuh cakep buat nonton sunset kayak kemarin sama buat berusukan kayak di pasar gitu. Kayaknya ada beberapa pasar juga di sini. Oke guys, sekarang kita lagi lihat bagian exhibition rumah-rumah tradisional di bagian-bagian atau daerah-daerah Libya gitu. Jadi bagian pertama ini di satu kota yang namanya Ghadames. Jadi ini di bagian paling barat dari Libya, jadi dia bersebelahan banget sama Tunisia dan Algeria gitu. Jadi bisa lihat kita gedungnya ini, biasanya temboknya itu dari kayak semacam kayak rammed earth gitu, jadi dia pakai lumpur yang udah dikeringkan di bawah matahari kayak gitu. Dan dia banyak pakai kayu-kayu juga di atapnya dan mungkin banyak corak-corak warna merah dan pakai karpet juga gitu. Nah, sekarang kita di bagian daerah Tripoli. Jadi mungkin dibanding yang Ghadames lebih lebih sederhana kali mungkin, lebih simple, minimalis gitu. Tapi dia juga pakai karpet di dindingnya dan mungkin pola-pola yang digunakan lebih sedikit dibanding bagian Ghadames tadi. Oke, sekarang kita bisa lihat juga baju-baju tradisional dari suku-suku yang ada di Libya. Jadi mungkin ini baju-baju yang dipakai pas lagi ada acara-acara seremonial, acara-acara khusus, mungkin pernikahan atau ulang tahun gitu-gitu. Jadi baju-bajunya sangat ornamental banget. Guys, ini futuristik banget guys. Kita nggak expect ini di Libya sebenarnya, tapi keren banget. Ini kayak ya gambar-gambar atau display daerah-daerah di Libya. Jadi itu ada petanya. Dan dia nunjukin kayak gambaran di masing-masing daerah Libya kayak gimana di projectionnya. Kan banget ya. Flicker nih sampai. Keren banget kan sini. Oke. Guys, jadi kalau kita bahas musik ya, di sini tuh ada musik-musiknya. Namanya mungkin kalau nggak salah tuh sitar, dan musik-musik kayak gini tuh sangat-sangat terkenal di area-area Timur Tengah dan khususnya di Afrika bagian utara. Jadi ya jenis-jenis musiknya kayak gini. Kayak mungkin kalau kalian pernah kemarin juga kalau nggak salah si guide kita waktu di mobil tuh dia puterin musik-musik dari Libya juga. Ya sebenarnya mirip-mirip sih antara negara-negara di Afrika Utara. Kayak bass-nya pasti pakai sitar. Kalau nggak tahu bahasanya kayaknya ada oud juga. Oud tuh apa ya? Kayak ada oud, ya, oud. Ya maksudnya ada sitar oud jenis kayak gitu. Kayak jenis kayunya deh atau apa. Tapi ya begitulah jenis-jenis musik yang dipakai di sini. Ya ini ada kayak The Message. Nggak tahu kalian ada yang pernah nonton? Kayaknya bahasa Arab ya. Nah, ini salah satu dance sama musik yang dipakai di sini. Di sini ada satu dinding yang menampilkan artis-artis di sama kayak orang-orang terkenal lah di Libya gitu. Ini kalian bacanya mesti dari kanan ya, karena ini nama-nama dari Arab 2006 sampai 1936, bacanya kebalik. Jadi kayak ada jurnalis, ada artis, ada penulis, kayak semuanya tokoh-tokoh yang sangat penting di Libya gitu. Nah, jadi kawasan-kawasan di Afrika Utara itu terkenal sama olive atau sebagian negara-negara penghasil zaitun. Udah hilang nih gambarnya, aku mau nunjukin. Nah, jadi kayak ada olive ya, zaitun kayak gitu, ada jenis-jenisnya. Tapi yang di Tripoli Libya itu ada satu nih yang warnanya tuh kayak lumayan cerah gitu. Jadi ini kayak mereka sebutnya zaitun Tripoli gitu. Yang maksudnya jenis lokal gitu. Ya, mostly aku sih seringnya lihat yang ini. Dua yang atas gitu.
Oke guys, sekarang kita lagi di bagian yang udah mendekati masa-masa modern ya. Jadi seperti kita ketahui, setelah Bizantin, kemudian ada kelompok-kelompok muslim yang membuat Libya itu jadi negara muslim. Sampai akhirnya ada Ottoman, kemudian akhirnya masuk juga isi penjajah dari Italia gitu. Dan mungkin bagian ini kita bisa lihat artefak-artefak dari orang-orang Libya yang berusaha untuk melawan penjajahan dari Italia. Jadi namanya itu Libyan Jihad atau Jihadin. Jadi kita bisa lihat barang-barang yang mereka punya. Jadi ada kayak semacam pistol ya namanya, kayak rifle, dan juga ada pakaian-pakaian mereka juga. Jadi mungkin khasnya lebih ke arah Ottoman ya masa ini. Nah, jadi tempat kemarin sore yang kita pergi itu sebenarnya itu ganti nama berkali-kali guys. Jadi awalnya tuh di tahun 1911 itu namanya adalah Bread Square, di mana bread itu kan kayak makanan pokok. Jadi di situ tempat terjadi kayak ya jual belilah makanan-makanan pokok. Terus habis itu ada sekitar 14 martir yang dibunuh sama Italia di tempat ini. Jadi makanya diganti lagi namanya jadi Martyr Square. Dan sampai sekarang itu jadi alun-alun lah. Kayak kalau misalnya kita bahas alun-alun itu kan tempat-tempat rame, tempat-tempat busy di satu kota atau satu tempat gitu. Terus ganti lagi jadi Independence, jadi Green Square, dan 2011 jadi Martyr Square lagi. Dia ganti lagi namanya. Jadi semula waktu dia ada 14 orang terbunuh di tempat ini. Dan sekarang 2025 jadi bagus banget karena di areanya tuh ada satu kolam yang tadi aku sebut di tadi pagi. Kalau kalian lihat pakai drone dari atas itu kalian kelihatan map Algeria gitu. Maksud aku bukan Algeria tapi map dari Libya. Oke, dari nih kalian lihat sendiri. Ya, ini adalah suasana malam. Jadi kalau kalian pengen nyari tempat yang suasana malamnya hidup banget, kalian bisa pergi. Nah, ini beberapa hewan-hewan yang ada di sini. Tapi mostly kalau kalian lihat hewan-hewan kayak gini, hidupnya pasti di kayak di gurun-gurun gitu. Di sini ada oryx juga, di mana oryx ini juga hewan nasional di Qatar dan di Namibia. Ya, kalau kalian ke Namibia itu, ini banyak banget di dataran-dataran pasirnya. Ya, tapi Arabian Oryx ya mungkin bakal lebih mirip dengan yang di Qatar. Kalau kalian tahu Qatar Airways ya logonya adalah Oryx ini. Gitu. Tapi selain itu ada juga kayak domba. Ini kayak kambing sih bentukannya. Ini rusa, kayak antelope, gazelle yang mirip-mirip satu keluarga masih. Ya, kayak gitu. Kita jalan lagi setelah dari museum, kita mampir ke Old Town, Medina, dan kita mau ke Arch tempat kemarin lagi karena kemarin kita perginya itu waktu malam ya. Sunset. Ya, waktu sunset. Jadi sekarang kita cek lagi areanya. Ternyata vibrant banget. Putih-putih semua. Tone warnanya bagus buat foto-foto. Ya. Nggak ada turis sama sekali sih. Dari tadi kita jalan kemarin, biasanya kalau ke satu negara, apalagi Maroko, ketemu orang Chinese, orang Korea, Jepang. Ini nggak ada. Eropa pun terbatas, bisa dihitung jari. Oh ya guys, mungkin aku lupa mention uang yang dipakai Libya adalah Libyan dinar. Jadi satu dinar itu sekitar 2.700 rupiah. Uangnya tuh gede nih, banknotes-nya tuh ukurannya gede kayak gini. Ya, Central Bank of Libya. Dan ya, berarti ini 10 dinar sekitar 27.000, 28.000 gitu. Oke, ini Arch yang tadi malam ya, kita sampai sini. Dan kemarin kita makan di sebelah sana ada restoran. Ya, siang kelihatan lebih cakep ya. Oh ya, banyak dari kalian yang nanya kenapa nggak ada cewek di sini. Karena perempuan itu agak lebih tertutup di sini dan ya kita nggak boleh. Kalau misalnya lagi rekam kayak gini, kalau ada perempuan aku harus matiin dulu. Jadi ini adalah peraturan di sini ya. Begitu. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini jalan-jalan di museum. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.